Tapi teman-teman, kalau usaha ini nggak dibuat kontennya, ya nggak akan dikenal. Jadi kita harus paksakan apa adanya. Ya ngomong aja apa adanya, pelan-pelan gitu. Kita nggak usah malu, ya kita ngobrol depan kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, ada cerita nih. Saya waktu hunting konten, hunting ya biasa video-video sekitar rumah, kadang jalan ke sekitar masyarakat. Nah, ada cerita menarik. Mas, saya ini udah jualan lama sekali, hampir 10 tahun. Tapi kenapa ya kalah sama warung sebelah nih? Jualannya sama padahal. Cuman dia karena sering ngonten. Padahal dia baru 2 bulan buka, ternyata rame banget jualannya. Bahkan tempat saya ini jadi kalah nih sama warung sebelah. Nah, saat itu saya datang, ya tertarik juga sih, pengen ngobrol. Saya beli es jeruk. Ya, nah kebetulan warungnya warung jus dengan berbagai macam buah-buahan. Nah, saya pesen es jeruk. Langsung saat itu sambil ngobrol, saya nanya nih, Pak, jualannya rame, Pak? Nah, si bapak ini agak kecut juga sih. Ya, saya sih udah lama, udah 10 tahun jualan jus ini. Tapi masa yang baru buka itu langsung rame? Nah, tentunya si bapak ini juga penasaran katanya. Nah, dia datang. Apa sih racikannya? Apa sih modelnya? Ya kalau dilihat sih sama aja dengan punya kita, punya saya, kata bapak itu. Nah, ternyata saat membuat jus, dia sering membuat konten. Ya, sehingga dengan demikian orang akan kenal sama warung sebelah. Nah, pantesan saya kalah, Pak. Gara-gara yaitu warung sebelah dibuat kontennya. Nah, saya tanya si bapak itu, kenapa bapak nggak ikut buat konten? Ya, itulah kelemahan saya, Pak. Saya malu tampil di depan kamera. Saya nggak bisa. Cara ngomongnya gimana nih? Nah, disinilah saya sadar bahwa konten itu memang diperlukan. Ya, pelan-pelan menggambarkan tentang proses pembuatan jus itu. Jadi lagi ngeblender, lagi motong-motong buah, apapun tentang kegiatan kita dalam jualan, yaitu harus dibuat kontennya. Bicara apa adanya dari hati ke hati, sehingga penonton itu dan pelanggan menjadi lebih tahu dan dekat dengan kita. Jadi konten itu tentang kedekatan dan kejujuran di dalam bercerita tentang usaha kita. Sobat entrepreneur, konten itu kenapa penting banget buat usaha? Ya, banyak keuntungannya teman-teman. Satu, konten merupakan testimoni tentang usaha kita. Ya, misalkan ada pembeli datang. Dia bilang pada saat itu, waduh, mantap banget sih makan di sini nih, makan mie ayam ini. Nah, itu merupakan iklan yang tidak berbayar, tapi langsung dari orang yang beli tentang mie kita, beli ke warung kita, dan dia melakukan testimoni. Tempatnya enak banget nih di tempat sini, makannya juga nyaman, ya bumbunya juga racikannya mantap nih, enak banget nih pokoknya kalau makan mie di tempat sini. Nah, inilah iklan yang tidak kita bayar, tapi berupa testimoni dari pelanggan. Nah, yang kedua, dengan adanya konten ini, bisnis kita menjadi eksis. Nah, saat sekarang, orang melihat dengan usaha kita ini tetap muncul di layar orang. Artinya, ini usaha kita tetap eksis. Dan dilihat perkembangannya.
Misalkan perkembangan dari pembeli yang tadinya sepi jadi rame, kemudian racikannya yang terbaru, update terbaru, menu terbaru, dan disinilah usaha kita diperlihatkan kepada orang bahwa usaha kita sangat eksis. Tentunya dengan melihat konten tersebut, orang akhirnya ingin datang ke tempat kita. Jadi konten itu penting banget. Nah, yang ketiga ini, konten ini bisa menjadi aset kita. Nah, awalnya mungkin konten ini nggak dilihat, tapi lama-kelamaan, misalkan kontennya udah lama sekali, nah ada pembeli ngeliat, dan inilah merupakan aset promosi yang jangka panjang. Jadi, tadinya pembeli tidak tahu tentang usaha kita, akhirnya dengan konten ini pembeli menjadi tahu. Apalagi makanannya makanan enak, akhirnya orang datang menjadi pelanggan kita. Nah, itulah kenapa konten usaha itu penting banget untuk dibuat kontennya biar orang tahu dan melihat keberadaan usaha kita. Pak Gagan, beri dong contoh yang sederhana dengan konten yang mengena. Nah, itu sebenarnya kayak yang sederhana ini banyak. Contoh tentang proses kita bangun dari pagi, kemudian belanja ke pasar, beli buah-buahan, misalkan kalau kita mau dagangan jus. Ya, itu dibuat aja kontennya. Cerita ini mengalir dari bangun pagi, subuh-subuh, kemudian ke pasar, masih gelap-gelapan, memilih buah. Setelah kita dari pasar, ya misalkan kita datang, kita kupas, cara ngupas, ya udah semua proses itu diperlihatkan. Kemudian kita bisa cerita nih sambil ngupas buah, ya sebetulnya kita ini kenapa sih dagang jus buah ini, ya diceritakan dari suara hati kita, perjalanan kita. Misalkan kita ya terpaksa nih, gara-gara pingin makan, anak pingin sekolah, ya diceritakan semua di situ sambil ngupas buah, sambil memperlihatkan tentang proses membuat jus itu. Nah, dengan demikian orang akan mengikuti. Nah, mengikuti suara hati kita, kenapa kita jualan. Misalkan jualan jus ini saat-saat tidak laku, misalkan saat hujan. Nah, saat panas malah laku. Atau kita cerita tentang awalnya nih usaha ini rugi. Nah, kemudian lama-lama ada pembeli, datanglah teman-teman datang. Nah, akhirnya ada pesanan dari berbagai macam halayak masyarakat dalam suatu acara, ketika mengadakan acara. Nah, inilah cerita-cerita ini semuanya dibangun dan diceritakan kepada penonton. Nah, akhirnya penonton akan terus mengikuti cerita kita, cerita tentang jual jus buah. Proses pembuatan jus buah dari mulai beli buah-buahannya sampai kita cerita tentang usaha ini bagaimana bisa bertahan. Jadi bisa juga cerita saya ini jualan untuk bertahan, bukan untuk kaya. Nah, bertahan aja di zaman sekarang ini udah syukur banget. Sobat Entrepreneur, begitulah contoh sederhana apa yang harus dibuat kontennya. Yang penting kita berani membuat konten sekarang juga. Sobat Entrepreneur, saya tahu betul, saya paham. Tidak semua orang tampil berani. Nah, tidak semua orang tampil dengan percaya diri. Nah, ini kadang-kadang berat. Tapi teman-teman, kalau usaha ini nggak dibuat kontennya, ya nggak akan dikenal. Jadi kita harus paksakan apa adanya. Ya ngomong aja apa adanya, pelan-pelan gitu. Kita nggak usah malu, ya kita ngobrol depan kamera. Nah, lama-lama kita pun akan terbiasa ngobrol di depan kamera. Ya. Jadi saya ini bukan hanya ngajak orang jadi selebritis gitu, jadi artis loh, artis TikTok atau artis itu bukan. Yang penting saya ini berusaha ngajak biar usaha Anda ini dikenal. Bukan kita yang
jadi artis, usahanya biar lebih dikenal lagi. Dengan demikian, pelanggan akan tahu usaha kita. Nah, kalau nggak dibuat kontennya, gimana mau dikenal? Nah, inilah teman-teman, yuk sekarang ya coba kita buat ya konten yang pendek aja, mulai yang pendek, kita tampil, ya misalkan kita tampil apa adanya, ya kita ngocek-ngocek kegiatan dulu deh, prosesnya apa aja. Yang penting lama-lama usaha kita akan dikenal orang. Sobat entrepreneur, yang penting kita dapat memberikan informasi kegiatan kita dengan informasi apa adanya. Nah, kadang-kadang dengan konten yang sederhana ini orang jadi ingin membantu, ingin datang ke tempat kita, ke tempat usaha kita. Jadi inilah konten yang sederhana dan menyentuh hati. Jadi kalau konten itu bukan karena editan yang bagus, yang mewah. Yang penting apa adanya sesuai dengan keadaan kita. Jadi teman-teman, sekarang mulailah kita beranikan diri ngonten buat promosi usaha kita. Nah, saya Gagan Onpreneur, nah, tentunya akan membantu Anda untuk selalu menemani di dalam proses membuat konten. Nah, kalau konten ini dirasa bermanfaat, nah, Sobat Entrepreneur coba tekan like, follow, subscribe. Nah, bila ada yang mau ditanyakan, nah komen, saya mau jadi pengusaha sukses, misalkan. Nah, teman-teman, salam dari Gagan Onpreneur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.